Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnetalia Izati Salami. Saya berasal dari SDN JTS 3 Lamongan. Saya akan bercerita tentang Andan Sari dan Andan Wangi. Diambil dari cerita rakyat Kabupaten Lamongan. Pada zaman dahulu di daerah Lamongan hiduplah seorang pangeran bernama Raden Panji Puspokusumo dan anak lelaki kembarnya. Pada masa itu Raden Panji Puspokusumo merupakan kepala daerah Lamongan yang sangat bijaksana. Masyarakat sangat mencintainya. Kedua anak lelaki kembarnya selain gagah dan tampan juga selalu membantu masyarakat yang miskin. Ketampanan mereka sudah tersohor seantero Lamongan dan wilayah lainnya. Nama pangeran kembar itu ialah Panji Laras dan Panji Liris. Sementara itu di Kediri hiduplah putri kembar yang cantik jelita bernama Andan Sari dan Andan Wangi. Para putri itu mendengar tentang ketampanan pangeran Panji Laras dan Panji Liris, meminta kepada ayahnya Ki Ageng Wirosobo untuk melamar pangeran. Lalu mereka menghadap ayahandanya. Wahai ayahandaku tersayang, banyak orang membicarakan tentang pangeran Panji Laras dan Panji Liris. Mereka bilang para pangeran itu sangatlah tampan. Iya ayahanda, maukah ayahanda melamar mereka untuk kami? Wahai putri-putriku yang cantik, aku akan memberikan segalanya yang kalian inginkan. Aku akan menyuruh pengawal untuk pergi ke Lamongan. Sementara itu di Lamongan, setelah raja mendapat pesan, beliau mengira pastilah itu sebuah perintah. Meminta kepada anak lelaki kembarnya untuk menerima lamaran dari Raja Kediri. Akhirnya Panji Laras dan Panji Liris pun menerima lamaran itu. Asalkan kedua putri itu mau memenuhi syarat dari kedua pangeran tersebut. Ayahanda, kami akan menikahi putri-putri itu. Asalkan mereka mau membawa 2 genuk dan 2 tikar anyaman ke Lamongan. Baiklah anakku, kalau itu keinginanmu, aku akan menyampaikannya ke Raja Kediri. Sementara itu di Kediri, kedua putri kembar bersedia menerima syarat dari kedua pangeran tersebut. Karena merasa berat sekali persyaratannya, para putri itu meminta tolong para jin untuk membuat tikar anyaman dalam waktu singkat dan membawa genuk yang berat ke Lamongan. Tibalah saatnya untuk menuju Lamongan. Di tengah jalan mereka menemui kesulitan karena harus menyeberangi sungai. Namanya Kali Lamong. Lokasinya berada di Babatan, Kecamatan Mantub. Oh tidak, tidak, kita harus menyeberangi sungai. Jangan khawatir saudariku, kita akan dibantu oleh para jin untuk menyeberangi sungai. Akhirnya mereka lanjut berjalan menyeberangi sungai.
Agar baju mereka tidak basah, mereka menjinjing jaritnya sampai selutut. Para pangeran melihat bahwa kaki para putri itu penuh dengan bulu. Para pangeran sangat terkejut dan menolak mereka. Kita tidak akan menikahi putri-putri itu. Tentu saja tidak. Mereka bukan manusia, tapi jin. Karena kakinya berbulu seperti kuda. Mendengar hal itu, Andansari dan Andanwangi sangat marah. Hei, apa kau bilang? Kami seorang jin. Kami adalah seorang putri. Kemudian dengan rasa marah, Andansari dan Andanwangi pulang ke Kediri, meminta ayahnya untuk menyerang Lamongan. Akhirnya terjadilah perang besar. Banyak orang menjadi korban peperangan. Termasuk Pangeran Panjilaras dan Panjiliris pun tewas di medan perang. Ki Sabilan, pengawal setia mereka, juga ikut mati. Masyarakat Lamongan menangisi mereka. Dan tiba-tiba Adipati Panji Puspokusumo menyerukan sebuah kutukan. Untuk pemuda-pemuda yang berada di Lamongan, jangan menikah dengan gadis dari Kediri. Sampai saat ini ada yang masih memegang kepercayaan itu, bahwa jangan sampai pemuda Lamongan menikah dengan gadis dari Kediri, karena akan membawa bencana besar di kehidupan mereka. Sedangkan dua genuk dan tikar anyaman yang dibawa oleh Andansari dan Andanwangi masih berada di Masjid Besar, Masjid Agung Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi